Diberitakan sebelumnya karena merasa dirugikan, puluhan warga Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo adukan Polres Situbondo dengan didampingi kuasa hukumnya Budi Santoso untuk mendapatkan kepastian hukum. Sabtu, 1 April 2023. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Apa ini Pak? Ini dalam rangka laporan, ya, laporan terkait dengan modus-modus penipuan itu. Yang korban-korbannya adalah ini, yang sebagian kita laporan juga ada sekitar 40-an orang, namun ini yang mewakili untuk pelaporan di Polres Situbondo. Dalam hal ini selaku kuasa hukum ya? Ya, kami dari kuasa hukum dari beberapa orang korban. Nah, kemudian sangkaan apa yang ditujukan? Kita di sini DLP yang jelas adalah unsurnya adalah penipuan. 378, 372, 379A juga masuk. Ya. Karena ini kan selain terstruktur dan juga semacam ini sudah mata pencaharian karena ini berkesinambungan. Jadi saudara-saudara ini semua adalah jadi korban. Gitu. Menurut pengakuan korbannya bagaimana? Pengakuan korban bisa untuk Pak Sudarsono. Ya, pengakuan saya itu, maksud saya didatangi orang tua itu ya ditawarin modal gitu. Ya, saya namanya pengusaha, ditawarin modal sekian-sekian, ya, sesuai aturan ban, persyaratan apapun sudah lengkap. Saya dijanjikan secepat mungkin. Nah, itu ada administrasinya itu, yang untuk backlistnya itu 3 juta, untuk pengajuan siup itu 1,5. Nah, sudah itu tidak ada kunjung kabar, tidak ada kabar. Sudah itu ya saya kejar terus sampai di mana. Tahu-taunya dilimpahkan ada namanya SIIP. Baru saya tekan lagi. Nah, itu saya seolah-olah dilimpah-limpahkan, uangnya masuk ke Bu Ima katanya 1,5, ke EEng 1,5, ke Yanto 1,5, gitu loh. Berapa totalnya semua, Pak? Uang saya 4,5. Nah, dijanjikan atau mengajukan kredit gitu? Iya, dijanjikan kredit bank. Saya mengajukan 500 sampai dia malah menawarkan 1M. Bayar semua ini, kembalikan uang, ya kita proses hukum aja. Gitu. Dengan datang di Polres Situbondo. Nah, gitu. Karena cuma dijanji-janjikan mulai Desember, Januari, Februari, Maret, hampir April. Gitu. Kalau memang kalau ndak bisa mengembalikan uang ya proses hukum aja sudah. Dari semua ini harapan kami pihak-pihak yang sudah kita laporkan bisa beritikat baik, bisa menyelesaikan semua korban-korban ini yang beberapa juta itu. Segeralah kita bisa ngasih estimasi sampai hari apa, Pak? Kalau bisa? Ya, harus koordinasi hari secepatnya, Pak. Secepatnya ya, secepatnya. untuk bisa terlaksananya. Lama-lama. Jangan lama-lama, karena di sini sangat tertera di sini adalah 372, 378. Ya, 378. Ya. Makasih, Pak. Ya. Saya atas nama Bapak Kajeng Yusuf dari Asem Bagus dapat utusan untuk bermitra dengan bank yang dipelajari oleh Bapak Ahmad Hadianto, orang Sukorejo. Saya awalnya tidak punya pekerjaan di dalam bidang ini. Monggo saya ikuti karena itu teman lama nama Pak Ahmad Hadianto itu saya yang ikut. Nah, seperti apa dan bagaimana? Ya namanya ikut, ya tidak pernah bicara apapun. Setiap mau bicara itu tidak boleh ngomong dibentak-bentak, harus tetap Pak Ahmad Hadianto yang bicara. Setelah itu lama-kelamaan sampai dikenalkan kepada orang yang namanya Haji Eeng. Setelah kenal dengan Haji Engrir, saya dikenalkan sama saudara nama Ima. Loh, saudara nama Ima itu dengar informasi adalah sebagai orang terdekatnya Pak Haji Eng lah gitu. Akhirnya saya
diberitahukan oleh saudara Ima disuruh mencari nasabah yang sifatnya itu simpan pinjam bank dengan nilai minimal 100 juta sampai ke 1 miliar. Nah, 100 juta itu harus pakai SIUP. Nah, dan pendataan juga sama, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat nikah, fotokopi juga sertifikat. Nah, setelah itu ada tambahan dana yang namanya itu sebagai jaminan uang pelicin katanya untuk akomodasinya bank supaya bisa cepat dicairkan sebanyak 3 juta, sebesar 3 juta untuk satu orang. Pengajuan dana minimal dari 100 juta sampai 1 miliar. Itu jadi, semuanya pasti bisa dicairkan. Katanya pengadaan itu mulai dari bulan November tahun 2022, kemudian pencairan berawal itu sebelum Natal, terus sampai sekarang tidak ada pembuktian pencairan, sampai mengatakan itu terakhir ya sebelum hari puasa sudah cair, ditunggu lagi sampai sekarang tidak ada pencairan, sehingga nasabah semuanya itu merasa sebel, kesal, dan pikirannya resah, jadi tidak mempunyai kepercayaan. Akhirnya seperti yang terjadi sekarang ini, memberi laporan kepada Bapak yang namanya Santoso. Nah, akhirnya Pak Budi Santoso itu menelpon saya, kok ada nasabah memberi laporan ini nama Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf datang. Oh monggo Pak, siap. Karena itu memang nasabah dari saya bertanggung jawab untuk mendampingi apa hasil laporan nasabah saya. Kalau jumlah total nasabah saya itu ada 7 orang. Kalau Ahmad Hadianto ada 4 orang, rata-rata itu 3 jutaan. Ada juga yang 2,5 juta 2 orang. Ya, yang ada di situ yang ikut-ikut seperti yang sudah tercantum dan terlihat sekarang. Karena saya itu tugas tetap mendampingi sebagai nasabah berangkat kemana saja atas nama utusan dari saudara Ima. Saya pun membantu dari kedua belah pihak. Karena saya sebagai broker gitulah. Misalnya. Akhirnya sampai sekarang tidak ada keputusan, ya apa nanti hasil dari pelaporan nasabah yang sudah disidik nanti di Kapolres Situbondo ini. Hari ini tanggal 1 April 2023, sehingga kita menunggu keputusannya. Saya pun juga belum tahu apa hasilnya karena belum disidik, Pak. Ya. Nah, itu masalah kekuasaan itu dari semua nasabah itu memberikan kuasa kepada saudara Budi Santoso. Keuangan pelicin itu saya terima dari nasabah, langsung saya berikan kepada saudara Ima bersama nasabah itu sendiri yang memberikan, sehingga setiap nasabah itu ada foto. Uang pelicin itu rata 3 juta Pak, cuma orang yang terputus di angka 3 juta kurang sedikit 2,5 juta itu dipaksa tetap masuk gitu. Oh, intinya diharuskan membayar uang pelicin itu sebesar 3 juta. 3 juta ya diharuskan. Dengan nominal pinjaman yang berbeda-beda. Iya, berbeda-beda dari 100 juta sampai 1 miliar. Ada yang 500, 400, 300, 1 miliar. Ini juga yang bertamu ke rumah nasabah, contohnya kepada rumahnya Bapak itu pinjam uang, tidak boleh berbicara kepada saya, harus jangan ya diamlah, katakanlah pinjam uang 10 juta untuk membuka blokir apa, kurang tahu saya blokir apa gitu. Itu Bapak yang dipinjami uang 10 juta itu nasabah itu yang didatangi, sehingga saya pun tidak tahu yang pinjam 10 juta karena tidak boleh ngomong sama saya katanya. Ya saudara Ima dengan Pak Haji Engrit itu. Intinya ya. di belakang kendali sampai iya di belakang kendali saya. Nah, karena tidak ada pembayaran dari janji 5 hari sampai 2 bulan ke sekarang, akhirnya bocor nasabah yang pinjam 10 juta memberi lapor kepada saya. Akhirnya minta tolong juga kepada saya. Akhirnya saya kalau membendung kemarin dari bulan 11 sampai sekarang, saya memang membendung supaya tidak terjadi hal apapun. Tapi kalau sekarang saya membendung lagi karena nasabah sudah tidak kuat, dikira saya takut ada apa-apa, kesokong atau apa, saya lepaskan apa kemauan nasabah karena itu punya hak. Jadi saya mengikuti apa maunya nasabah gitu. Akhirnya pelaporan sampai sekarang ya saya buntuti, saya ikuti, takut saya dikira tidak tanggung jawab terhadap nasabah yang saya datangkan, yang saya cari gitu.
Akhirnya saya membantu kedua belah pihak. Ini sudah langkah terakhir itu, kalau nasabah semua mengatakan sudah tidak mau pinjam bank itu lagi, harus mengembalikan katanya. Jadi saya ikuti, saya terpaksa saya lepaskan nasabah itu. Cuma saya mengiringi nasabah apa maunya gitu. Sehingga saya kepada Cengkris sudah seperti saudara, seperti itu juga sama seperti saudara. Bagaimana lagi? Ya seperti itu. Iya, sama-sama.